Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bu Rina. Hari ini alhamdulillah kita bersyukur sekali saya didatangi oleh Bu Rina Iriani Siratnaningsih. Salaman, pegang tangan, terus cium tangan beliau. Tetapi ini karena pandemi, ini mohon izin Ibu tanpa mengurangi saya hormat, menika tidak kami lakukan. Nggih. Sugeng rawuh Bu Rina di Pendopo Kahuripan. Matur nuwun Mas Dago, alhamdulillah pagi hari yang indah ini menuju siang kita bisa bertemu kembali. Alhamdulillah. Di Pendopo Kahuripan di Kabupaten Karanganyar. Dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Seperti ketemu anak dan orang tua. Amin Ibu. Nggih. Ibu nyuwun sewu, bagaimana perasaan Ibu kepanggih dalem Bu, dan mohon izin mungkin ini mewakili masyarakat Karanganyar yang sudah lama merindukan sosok ibu yang menyayangi masyarakat layaknya menyayangi putra Kiambak, putra sendiri. Jadi perasaan Ibu sekarang bertemu dengan nyuwun sewu, kami pribadi yang mewakili masyarakat Karanganyar Ibu. Ya rasanya kangen, seneng banget. Apalagi melihat Mas Dago tidak berubah. Alhamdulillah. Berarti awet muda ya? Amin. Berkat nyonya Bu kalau awet muda Bu. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah dulu masih apa ya, ketemu saya ya agak masih rodok cik bocah. Alhamdulillah. Sudah dewasa, sudah bisa perubahan yang luar biasa. Insya Allah dalam karirnya, Amin. usahanya selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di dalam keberhasilan jangan lupa untuk bersedekah, berzakat. Amin. Alhamdulillah. Ini adalah hal yang dari dulu selalu Bu Rina contohkan kepada kami. Bu Rina tidak pernah menyuruh secara lisan, tapi beliau memberikan contoh terkait dengan apa yang beliau lakukan. Kata-kata yang terakhir tadi yang beliau sampaikan untuk jangan lupa bersedekah. Dan inilah yang kami rasakan, bahwa sedekah itu memberi banyak manfaat untuk kita. Beliau lakukan, saya ingat sekali, pada saat menjabat sebagai Bupati Karanganyar, 2 periode Bu Nji. Amin, 2 periode. Dia tiap hari tidak henti-hentinya melakukan yang namanya sedekah. Sedekah di sini, semua orang yang beliau temui, bukan hanya yang membutuhkan, yang tidak membutuhkan pun beliau berikan. Laku ikhtiar beliau dalam melakukan sedekah membuat kami, mohon izin Ibu, mencontoh, berusaha meniru Ibu. Sehingga kami rasakan berkah dari sebuah sedekah tersebut bagi diri kami pribadi. Dan mohon izin kami sampaikan, beliau kalau bilang nama saya itu, anak sayang itu namanya Dagu. Nah ini mohon izin nanti teman-teman semua, Dagu itu panggilan sayang beliau ke saya. Nah, ini ya Bu Nji. Dagu nggih Bu nggih. Dan saya malah tidak pernah bilang Agung. Biasanya langsung tanya kemana-mana, gimana kabarnya Mas Dagu? Siapa Bu? Itu yang di inspektorat Ma Agung. Oh sekarang sudah di Sekwan. Ngaten nggih.
Jadi kami waktu itu menjadi staf beliau di pemerintah Kabupaten Karanganyar, mendampingi beliau dalam pelaksanaan tugas. Ibu ingat nggak Bu, waktu itu bencana di Mogol Tawangmangu Ibu? Ingat sekali. Ingat sekali. Saya 7 hari sampai 9 hari di sana terus, di pinggir di lereng gunungnya. Saya ada tenda, saya ingat banget. Saya tidak tidur kurang lebih 9 hari. Nggak tidur sama sekali siang malam. Lah itu, kalau ibu nggak tidur nggak apa-apa, kuat lah. Saya yang di sana nggak tidur 9 hari yo. Waduh, saya ikut loh Bu waktu itu di sana. Iya, tapi tidur toh dengan teman-temannya toh. Tak rekam, tak video. Ngorok toh. Inilah beliau. Ada bencana waktu itu tanah longsor ya Bu di Mogol, Kecamatan Tawangmangu kalau nggak salah. Tawangmangu, dan saya ingat sekali perhatian dari seluruh bangsa Indonesia, bahwa seluruh negara mendatangi untuk membantu Mogol, bahwa Pak SBY dengan Ibu waktu itu Pak Presiden kita di Karanganyar berapa hari ya untuk itu mengurusi di Mogol. Untuk membantu masyarakat yang kena bencana waktu itu. Saya ingat sekali waktu itu Pak Gubernur bukan Pak Gubernur, Pak Wali Kota Semarang juga rawuh Bu. Banyak yang banyak rawuh ya Bu ya, yang saya ingat saya hampir semua menteri datang. Wah, luar biasa. Akhirnya bisa meringankan beban dan kedukaan saat itu bagi masyarakat khususnya Mogol, dan mungkin bagi sahabat-sahabat semua yang hari ini menyaksikan live streaming kami di YouTube, mungkin mengobati rasa kangen. Dan Bu Rina khususnya juga masyarakat Kecamatan Tawangmangu waktu itu mengingatkan sosok beliau yang akhirnya tidur di tenda gitu Bu Nji. Di tenda, terus karena hujan terus, akhirnya saya dipindahkan tidur di Balai Desa Tawangmangu. Desa Tawangmangu, oh ngaten Nji. Enak rame-rame. Mereka tidur, Bunda nggak tidur. Nungguin mereka. Makanannya adalah makanan dapur umum Bu Nji waktu dapur itu. Umum. Makanan apa ya Bu, masakan waktu itu ya Bu? Biasa tiap hari ayam, mie goreng, sayur-sayur dicampur apa, tapi enak. Saya ingat sekali, ingat. Waktu itu saya ingat oblok-oblok ya Bu, masyarakat membuat oblok-oblok. Kesukaan Bunda. Kesukaan. Ada lagi Bu, tidak hanya di Karanganyar, waktu itu saya ingat betul di Gantiwarno, Kabupaten Klaten. Terjadi bencana gempa waktu itu. Bu Rina itu waktu itu sampai tidak kondur ke Karanganyar, pulang dari Jakarta langsung ke bandara, kemudian langsung ke lokasi ke Klaten. Dan di sana pun tidak 1 jam 2 jam. Berapa malam itu Bu Nyon Sewu? Kalau waktu awal pertama itu yang luar biasa itu puluhan ribu orang yang meninggal yang kena ini, saya langsung menurunkan 23 mobil puskesmas keliling dan seluruh medis membawa obat-obatan, dan langsung bergerak di rumah sakit pinggir jalan itu, dan sampai saya kurang lebih ngupeni itu hampir 1 tahun membuat masjid, membuat sekolahan yang diresmikan Pak Gubernur juga. Pak Gubernur waktu itu. Waktu itu kalau nggak salah Bupatinya Klaten Pak Sunarno, Sunarno, yang saat ini istrinya juga menjabat sebagai bupati saat ini ya Bu. Dan kemarin terpilih lagi ya Bu ya kemarin. Iya kemarin. Kalau ini ya Alhamdulillah. Jadi waktu itu saya ingat sekali, ya mau izin Bu saya ceritakan untuk mengenang memori kita waktu itu Bu. Nah, jadi waktu itu saya ikut sama beliau tidur di tenda-tenda, mohon maaf waktu itu tenda-tenda tentara itu waktu itu. Dan waktu itu adalah kejadian yang tidak terlalu lama dengan gempa, sehingga suasana masih bahasanya Jawa tintrim gitu Bu. Tintrim atau apa ya istilahnya itu medeni ya. Medeni, karena ada banyak korban yang memang belum bisa dievakuasi, masih terjepit di dalam rumah dan sebagainya. Dan waktu itu memang suasana sangat luar biasa. Kalau jane wedi Bu nek mboten jenengan dawuh. Saya ingat sekali. Saya itu takut dengan darah, takut dengan orang kesakitan. Jadi saya lebih baik, udah Pak ke dokter, aku yang ngurus ini nih gitu. Tapi untuk mendekat itu tidak berani saya dengan darah. Tapi begitu ada bencana yang
terjadi di Karanganyar, di Mogol, di Padang, di Aceh. Waduh, banyak lagi. Bunda jadi tegel apa ya, tegel ngelihat, tegel apa benak-benak yang dulu kan kalau di rumah sakit di Klaten itu kan nyun sewu ada yang sakaratul maut. Ya Allah. Ya saya lihat dan saya tutupan matanya, terus ada yang tangannya nggak ada yang ya kayak gitulah. Nah waktu itu saya sekarang menjadi apa ya, menjadi kuat, menjadi tidak takut lagi, menjadi keinginan untuk menolong itu lebih tinggi. Dulu keinginan menolong lebih tinggi, tapi dengan melihat ada darah takut dekat. Ya. Nah, inilah sedikit cerita mengenang masa lalu Bu Rina, dan kami di sini tidak membaca buku, tidak mendengar cerita dari orang lain. Kenapa kami bisa matur seperti ini? Karena saya secara pribadi juga mendampingi beliau di dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Mungkin banyak lagi kalau bisa kita ceritakan terkait apa yang beliau lakukan. Ini tadi baru kata-kata pembukaan bahwa seringlah bersedekah. Nah, ini adalah dua contoh bahwa sosok beliau ini adalah sosok yang sudah terbiasa memberikan sesuatu yang beliau punyai, tidak hanya materi, pikiran, tenaga, perhatian, itu kepada orang-orang, tidak hanya warga Karanganyar, tetapi seperti yang kami sampaikan tadi, salah satu contoh terdekat di Klaten, waktu di Padang, di Bantul, Magelang, yang paling jauh di Padang ya Bu, atau Aceh ya Bu? Di Aceh saya 20 hari di sana. Nah, itu adalah hal yang luar biasa, dan mohon izin Bu, secara pribadi saya mengapresiasi dan nyuwun sewu, saya meniru Ibu, meniru apa yang dilakukan Ibu sak mampu kula. Lah dados sithik-sithik oke ya iso bermanfaat bagi orang lain. Gini Mas Dago, sedekah itu obatnya orang sakit. Nggih, Bu. Ingat itu, sedekah itu obatnya orang sakit. Kalau kita banyak bersedekah, insya Allah walaupun sakit tapi tidak disakitkan oleh Allah, tidak dirasakan sakit karena kita pandai beribadah dan bersedekah. Wah, ini bersedekah menika bisa sebagai obat orang sakit, dan juga bisa sebagai tolak bala, mbok menawi ngaten nggih Bu. Kemungkinan. Lah ini nyuwun sewu, suasana saat ini Bu, saya sebenarnya mau menyampaikan dan bercerita itu sebetulnya nggak mau, tetapi saat ini memang pandemi nggih Bu, nyuwun sewu mohon izin. Saat ini pun yang biasanya saya cium tangan Ibu untuk ngaturaken sembah pangabekti, ya karena memang protokol kesehatan akhirnya kita tidak lakukan, tetapi kami tetap sembah kunjuk pangabekti dumateng Bu Rina. Terima kasih. Dan begini, kalau Mas Dago nekat cium tangan saya, dekatan dengan saya, tidak menjaga jarak, berarti aku tidak sayang Dago dan Dago tidak sayang Ibu. Kalau kita saling menyayangi, sekarang harus tahu, bukannya sombong sekarang Bundanya, bukan itu, karena saking sayangnya Ibunda dengan semuanya, maka cium tangan, dekat diri kan. Biasanya kalau ketemu ibu-ibu langsung peluk tangan, cipika-cipiki. Sekarang itu memang tidak boleh dilakukan. Tidak boleh. Ya. Itu berarti kita saling menghormati, menyayangi sesama. Pesan beliau bahwa bersedekah sebagai obat daripada segala macam penyakit, dan mungkin juga bisa menjadikan tolak bala dari segala macam mara bahaya. Saat ini mungkin sangat cocok sekali ya Bu, dalam suasana pandemi yang mengkhawatirkan ini, menakutkan. Di tahun 2020 dunia timbul wabah pandemi yang terkenal namanya Corona Ibu. Kalau dulu saya ingat Corona itu merek mobil, nah saat ini jadi merek virus Ibu. Ini mungkin ada pesan-pesan Ibu untuk kita, karena di 2020 dan saat ini pun di akhir 2020 pun yang diprediksi bahwa Corona itu akan hilang, akan selesai, tetapi kita membaca berita di lingkungan-lingkungan sekitar kita, teman-teman kita juga ada yang menjadi korbannya, sampai ada yang mohon maaf meninggal Ibu karena Corona. Kira-kira
bagaimana agar kita itu bisa berdamai dengan corona, Bu, bisa menyelamatkan kita selamat, kemudian bisa melewati kesulitan-kesulitan ini, karena ini kan di akhir tahun, biasanya di awal tahun itu adalah tahun baru, ada beberapa hal-hal terkait dengan tahun baru yang harus kita lakukan, perayaan dan sebagainya. Saat ini terus bundi, Bu, untuk corona ini? Ya, Mas Dago sangat tepat untuk mengambil sedikit dari materi ini. Karena apa? Corona ini seluruh dunia. Dan kalau dipikir-pikir tidak tahu kepada siapa kena, dan dia sendiri tidak tahu siapa yang mengenai saya, misalkan gitu. Jadi ini suatu penyakit yang luar biasa, yang tidak bisa dilihat dengan mata, bahkan di mikroskop dilihat dengan alat pun harus alatnya canggih. Nah, kalau sudah begitu, yang pertama kita lakukan doa. Mohon ampun kepada Allah SWT. Ini entah cobaan, entah ujian atau azab. Yang penting bahwa inilah kekuasaan Allah yang tidak ada batasnya. Kalau Allah sudah berkehendak, pasti terjadi. Maka saya berharap kepada semuanya, jangan ketakutan banget. Karena kalau ketakutan banget, imunitas menjadi turun, kita menjadi sakit, akhirnya malah yang sebetulnya nggak kena jadi kena. Dan sekarang ini kita anggap sudah terbiasa dalam kehidupan new normal. Nah, new normal ini dibiasakan untuk bahwa cuci tangan biasa, masker biasa, jaga jarak biasa. Nah, kalau sudah ketiga-tiganya itu melekat pada diri kita, dan satu hal, doa, insya Allah kita akan diselamatkan. Dan saya mempunyai pikiran, ini kan besok ini tanggal 31. Hari Sabtu, hari Jumat tanggal 1 ya? Tanggal 1, malam tahun baru, Bu. Saya minta untuk pemerintahan Kabupaten Karanganyar khususnya, kita ini yang ada di sini, untuk bisa dalam tanggal 31 sampai tanggal 1 Januari 2021 semuanya tidak usah keluar rumah, pekerjaan diselehke, ya. Semua dunia ini dilupakan, masuk ke rumah masing-masing semua, bersama-sama istilahnya khusus bertobat, berdoa kepada Allah SWT menurut keyakinan masing-masing. Jangan ada yang keluar satu pun. Coba itu dicoba, seandainya seluruh Indonesia, seluruh dunia itu merasa ini benar-benar umatnya itu meminta doa, dan insya Allah siapa tahu doanya orang banyak Allah kabulkan. Jadi hanya 2 hari saja, 31 tanggal 1, tidak ada hura-hura, tidak ada kerumunan, tidak ada orang yang bekerja sama sekali. Ibaratnya istirahat dan tidak bekerja yang terus sampai umur 80. Kalau sebelum meninggal kan kerja terus, cari uang terus, cari ini dunia terus. Sekarang minta tanggal 31 akhir Desember ini sampai tanggal 21, tanggal 1 Januari 2021 untuk semuanya. Himbauan dari Pak Bupati atau semua yang berkompeten di sini untuk menyampaikan masukan seperti saya ini, agar apa, nanti kita juga akan terbiasa nggak keluar waktu ada pandemiknya, gimana biasa di rumah. Jadi untuk berdoa akhirnya menjadi kebiasaan berdoa itu, dan menjadi kebiasaan corona itu sudah menjadi menjadi teman hidup toh, berdampingan ya, karena tidak kita bisa kita menghindari dan tidak bisa untuk nyepelek ya. Jadi jangan disepelekan, tapi kita memang satu hal harus ayo semuanya minta kepada Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang menghentikan. Ini luar biasa, beliau mempunyai suatu ide secara pribadi yang saya kira memang harus kita lakukan dan sesuai dengan protokol kesehatan apa yang disampaikan tadi. Seperti ide beliau tadi menyampaikan bahwa malam tahun baru yang biasanya dilakukan suatu perayaan seremonial untuk menyambut tahun baru dengan pesta, ada pesta kembang api, pesta musik dan sebagainya. Sampai lelean ya. Sampai lelean, kemudian hotel-hotel pada penuh.
pesan beliau untuk di rumah saja. Di rumah adalah tempat yang terindah untuk kita. Kalau kita bicara rumah, Bu, alhamdulillah, Bu, kami itu punya pekerjaan untuk menyediakan rumah, Ibu. Alhamdulillah. Sesuatu hal bagi kami juga sesuatu hal yang sangat kami syukuri, dan rumah ini adalah tempat di mana sebuah keluarga untuk tinggal, untuk hidup, mendidik putra-putri mereka. Dan ternyata ada lagunya God Bless itu loh, Bu, rumah kita. Jadi lebih baik di sini, di rumah kita. Itu liriknya sangat bagus, sehingga saya kira pesan beliau untuk stay di rumah, tinggal di rumah di malam perayaan tahun baru, insya Allah kita ikuti, Bu. Dan mudah-mudahan masyarakat bisa merubah pola pikir terkait dengan perayaan yang biasa dilakukan. Kita bisa merubah di jalan, di luar, lebih enak di rumah saja. Nah, bisa berpola pikiran menjadi seperti itu. Iya, ini satu ide dari beliau, suatu hal yang, dan itu saya ingat, Bu, kalau ada saudara kita kaum umat Hindu, itu ada perayaan Hari Raya Nyepi. Beliau di Bali itu 1 hari 1 malam itu betul-betul di rumah. Nek kalau kepercayaan kita mungkin iktikaf ya, Bu, merenung, introspeksi, mohon ampun. Pergi haji, wukuf. Wukuf. Iya. Jadi ternyata tidak hanya perayaan-perayaan seperti itu, tetapi bisa saja kemudian ini ide Bu Rina ini nanti menjadi suatu hal yang kemudian jadi, karena memang baik, kemudian dipedomani malam tahun baru jadi perayaan di rumah saja, Bu. Dan yang paling penting itu semuanya bisa mentaati aturan itu. Jadi tidak ada yang seliwer-seliwer, tidak ada dilakukan jam malam yang seliwer-seliwer, hanya TNI Polri yang mungkin sebagai penjagaan. Dan itu juga menambah kehangatan dalam kekeluargaan. Anaknya yang suka malamnya pergi, yang ini ke sana, yang ibunya ke sini, itu berkumpul dalam waktu semalam 2 hari. Betapa indahnya dengan begitu, dengan berdoa, selesai berdoa menyampaikan kepada anak cucunya semuanya untuk ini ada peristiwa seperti ini dan kita tidak tahu kapan ya toh kena. Maka dari itu orang tua bisa menyampaikan arahan-arahan, bisa menyampaikan kasih sayangnya lewat dalam 2 hari semalam. Nek saya boleh ngomong gitu, lebih baik di rumah. Nah, kalau bahasa iklannya di Puri Karipan lebih baik itu ya, Bu ya. Iya, insya Allah. Alhamdulillah. Jadi, Bu, kita sedikit terkait dengan pandemi, mudah-mudahan kita semua bisa selamat, amin, amin, bisa sehat, amin, dan bisa melewatinya dengan baik. Lah, ini nyun sewu, Bu, ini mumpung ketemu dengan Bu Rina, ini saya mau tanya banyak hal. Mohon izin kerso nggih, Bu. Wah, ini banyak hal ini, Bu. Yang pertama, Bu, setelah Bu Rina kemarin sibuk menjabat sebagai bupati yang penuh ide dan sangat etos kerja yang luar biasa tinggi, karena saya mengikuti sendiri dalam hal keseharian. Hari-hari ini pada saat Ibu sudah agak santai menurut kami, bahasa Ibu adalah tak nikmati kemerdekaanku. Nah, intinya begitu. Nah, ini kira-kira hari-hari Ibu saat ini, kesibukannya Ibu apa aja yang Ibu lakukan saat ini? Atau nyun sewu ngomong cucu, atau shopping, atau jalan-jalan, atau tindak pundi, atau ya ini alhamdulillah hari ini beliau ingat saya mengunjungi, saya mampir, dan alhamdulillah kita bisa temu kangen, sehingga ingin saya tanyakan hari-hari Ibu saat ini tuh diisi oleh kegiatan-kegiatan apa, Ibu? Mohon izin. Utamanya ibadah. Ibadah, ibadah utamanya. Dan juga aku dulu bilang begini, besok kalau aku sudah pulang pasti aku istirahat terus, nggak diganggu ini, nggak di ini, nggak ini. Tapi kebalikannya tidak seperti itu. Allah berkehendak lain. Tiap hari ada tamu, tiap hari banyak undangan, tiap hari untuk bisa menjadi motivator. Dan hampir tiap hari saya keliling-keliling ke desa, keliling-keliling dengan ketemu warga, baik secara nyata maupun sembunyi-sembunyi. Terus ke kuliner, ya saya biasa saja. Cuman
saya pikir aku banyak istirahat, banyak ini, tapi adalah alhamdulillah ya malah bisa apa ya, omongan saya, petuah-petuah saya, insya Allah bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat Kabupaten Karanganyar. Alhamdulillah, suatu hari dijalani dengan bahagia Ibu J. Sangat bahagia. Alhamdulillah. J. Dunia itu hanya kesenangan yang menipu. Ingat itu. Siap Ibu. Tidak ada yang selamanya hidup. Semua pasti menemui Allah. Maka dalam menemui Allah itu dalam perjalanannya harus hati-hati. Kita sudah hati-hati. Kalau Allah berkehendak lain pun juga bisa tergelincir. Tapi alhamdulillah semua ujian, semua cobaan itu Allah punya rencana lain. Dan kita harus sabar, nerimo, jangan dendam, jangan iri, jangan selalu ketemu namanya ini, wah aku tuh muak benci, jangan sampai begitu. Itu juga umat Allah yang juga banyak kesalahan-kesalahan, yang juga menjadi orang yang punya kehidupan. Jadi kalau misalnya, wah itu orangnya begini, oh kejam ini, ya kejam di mata orang, mungkin di mata Allah enggak, ya gimana? Ini hal yang sangat menginspirasi kita bahwa Tuhan itu memberikan kehidupan itu tidak memilih kasih. Betul. Seperti sebuah matahari yang menyinari, tidak pilih-pilih. Orang baik jemur pakaian juga kering, orang yang mungkin khilaf sedikit tidak baik pakaiannya juga kering ya Bu. Nah inilah yang disampaikan Bu Rina. Ada juga Mas, orang yang baik hidupnya rekoso terus, tapi baik itu yang tahu itu hanya Allah. Maka jangan selalu suudon, jangan selalu berburuk sangka pada siapapun. Dan saya sejak dulu, bahkan saya menjabat 10 tahun, pernah Mas Daku tak bentak-bentak? Pernah? Belum pernah Ibu. Nah, jadi karena saya menilai bahwa yang berhak untuk ngejas orang salah itu hanya Allah SWT. Kalau ada keluarga yang keliru, tidak usah diteriak-teriakin, panggil saja empat mata, dielus-elus, jangan begini, jangan begitu, lebih mengena daripada kalau kita mentang-mentang dari pimpinan, kamu ini. Ya, yang sakit bukan satu orang, teman-temannya sakit, keluarganya sakit, Allah pun tidak ridho dengan cara seperti itu. Nah, siapa tahu nanti Mas Daku karakternya karirnya bagus, alhamdulillah pengestune Ibu, menjadi pimpinan yang lebih tinggi. Ya, pesan saya jangan lupa, jangan sampai pernah mirang-mirang ke wong. Tahu mirang-mirang ke wong. Bikin malu orang lain. Bikin malu orang yang dengan kebencian yang sangat luar biasa. Itu dosanya luar biasa. Jangan pernah menyakiti siapapun. Betul. Nggih ngaten Ibu, kita santai sejenak menikmati Kutut lagi manggung. Nggih. Matur nuwun. Kututnya toh? Ya menika. Oh, saya juga punya. maksudnya untuk uang muka ini mungkin kita ada yang gratiskan khusus untuk rumah subsidi, ada untuk misal pembelian cash kita juga ada potongan diskon yang lumayan banyak, ada kita yang namanya cash bertahap itu nanti membayarnya itu langsung ke kita, ke developer, itu tanpa bunga, itu jangkanya kita terserah konsumen, itu
rumahnya itu beragam. Kita mulai dari tipe 30 tanah 60 meter sampai kita tipe yang menengah dan premium kita ada. Dan lokasinya juga 15-an lokasi di Karanganyar. Untuk pengajuan KPR itu kita bantu sampai ACC. Jadi konsumen itu tidak perlu wirawiri istilahnya Mas ke bank. Jadi cukup selain data ke kita aja, nanti sudah kita bantu. Jadi yang wirawiri itu kita. Jadi konsumen tinggal duduk di rumah, sudah nanti ACC kita serahkan rumahnya. Desainnya itu tidak harus sama seperti yang kita buat. Kita bisa custom design sesuai permintaan konsumen tersebut. Jadi misalnya mau dirubah seperti apa, tata letak, tata dinas seperti apa, kita bisa menyesuaikan permintaan konsumen itu sendiri. Saya Teguh Kristi Mas dari Pati. Pertama yang paling buat saya berkesan tuh sketch dari bangunannya, Mas. Petaannya, kamar, ruang tamu itu saya suka. Yang kedua mungkin petaan depan seperti ini dibuatkan fondasi. Yang lain kan belum ada, dibuatkan belakang juga dibuatkan tembok 1 meter. Mungkin yang developer lain nggak ada, nggak dibuatkan seperti ini. Menjembatani buat masuk ke bank. Untuk akad KPR, prosedurnya seperti apa, syarat-syaratnya seperti apa, bimbing juga. Tentunya sampai sekarang serah terima ini. Teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan obrolan santai dengan Dr. Hajah Rina Iriani Sri Ratnaningsih. Ibu, kita lanjutkan ngobrolnya pagi hari ini, Bu. Ini luar biasa sekali. Beliau itu kemarin ngendiko sama saya, jadwalnya padet. Bu pun mboten dados bupati kok isih padet toh, Bu. Terus saya meminta beliau, Bu, kula kangen saestu, kula nyuwun Ibu kersa nyuwun sewu pinanggih kula. Terus beliau berkenan hari ini dan saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah dan terima kasih. Ya, sekali lagi nyuwun sewu Ibu. Saya mau tanya nyuwun sewu, kangen Ibu terhadap Karanganyar menika menapa nggih? Kok Ibu nyuwun sewu kagungan dalem di Jakarta, di Semarang, di Bali, di Jogja. Cuma kok, dan saya mengucapkan terima kasih dan alhamdulillah Ibu saat ini juga mendampingi kita masyarakat Karanganyar walaupun Ibu tidak menjabat lagi. Dan pilihan yang mengangeni Karanganyar itu nopo, Bu? Banyak hal, kan banyak saudara juga. Alhamdulillah saudara. Pertama saudara. Tanah tumpah darah Ibu, nggih. Tumpah darah dan aku dilahirkan asli Karanganyar. Nggih, nggih. Terus yang ngangeni kalau Bunda itu pergi luar negeri itu sering nggak betahnya. Mau di Jerman, Korea, ada makanan seenak apapun saya bilang nggak enak, paling enak oblok-oblok botok sambal tumpang. Di Karanganyar. Oblok botok sambal tumpang. Itu makanan Jawa dan saya memang menghindari nasi, daging. Oh, ngeten, nggih. Kalau misalkan baru pengen banget itu
daging, tapi dagingnya juga pilih-pilih. Jadi saya memang suka itu sayuran vegetarian. Jadi jus, terus buah, sayur. Udah itu cukup. Jadi kalau ketemu bunda nggak usah menyediakan ini dan itu. Ada kuluban, udah itu aja. Ada sayur dengan sambal, udah itu aja. Udah cukup. Ngaten. Kalau di Karanganyar pasti saya nyarinya yang jual apa ya, model sayur-sayuran. Tahu kupat masih suka Ibu? Ya masih suka tapi tidak banget. Tidak banget. Yang paling suka apa ya itu buah sayur. Nggih. Kuliner Karanganyar wah Luar alhamdulillah, biasa Bu, luar sekarang. biasa Ibu. Luar biasa. Adanya saya dulu waktu mendapatkan apa ya, masyarakat berantusias banget untuk ada parang ijo. Parang ijo, ada lagi Grojogan Jumok. Terus Trogomatirdo. Nggih. Nah, akhirnya kita bangun juga Jalan Tembus. Jalan Tembus nggih. Dengan Mas Didi Kempot. Wah. Nah, lagunya Jalan Tembus. Cemoro Sewu Sarangan. Nah itu, Ini- itu sangat booming sekali. Lagu itu di Hong Kong disukai, di Suriname disukai, nggih. di Surabaya, di mana-mana. Setiap waktu itu ketemu bunda, ketemu Mas Didi Kempot, Jalan Tembus, itu sudah seperti itu, luar biasa. Waktu itu ada satu lirik Magetan Karanganyar Magetan wis ora krenggosan nggih. Karanganyar Magetan wis ora krenggosan. Terbukti toh, dulu kan mesti ada sedia apa balok-balok. Harus tak mundur-mundur. Nggih. Sekarang nggak usah mundur. Jalannya sudah begitu indah dan menyenangkan. Satu lagu yang mengingatkan saya kepada sosok legenda campursari Ibu nggih, yang waktu itu berduet dengan Bu Rina. Ada satu lagu yang saya hafal Bu, lagu itu Bu. Apa coba? Itu Jalan Tembus saya hafal itu Bu. Masa coba sekarang? Jalan Tembus. Cemoro Orang ngono Sewu enggak gitu. Pertama ada Sarangan. mental-mentulnya Bu. Ya itu nanti sampai ada mental-mentulnya. Buatan waktu pertama mental-mentul angin kegawa angin Angin kegawa angin. manuk jala wayah enjing. Wanci ngoceh wayah enjing. Nah itu terus ya itulah, saya agak lupa Bu deket Ibu. Kalau sendiri hafal saya. Enggak, kalau nggak ada musiknya memang nggak nyambung. Nggih. Nanti kita nyun sewu suat di Itu next lagu Bu. ngetop loh. Aku banyak dapet apa? Penghargaan atau apa Bu? Penghargaan apa? Kok lupa ya. Dapat Royalti. royalti. Iya. Oh iya. Ya, Mas Didi Kempot. Luar Iya, biasa. iya. Nggih. Itu ingin memajukan Karanganyar. Ah. Aku banyak mengangkat lagu-lagu yang waktu itu booming, Jemani, yang sekarang katanya booming lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa? Godong dadi duit. Dibayar nganggo godong dulu Bu. Dulu orang-orang kalau ngenyek uang kan begitu. Nggih. Apa ngelamar anakku? Arep mbok tukokke nganggo duit nganggo godong. Arep mbok openi nggo arep mbok kayak godong ya. Nggih, terbukti sekarang ya gitu. terbukti. Naik haji pakai daun, Nggih, bayar nggih, kuliah nggih. anaknya pakai daun waktu itu. Apa? Begitu meluasnya dari seluruh Indonesia luar biasa. Nah, akhirnya kenapa mandek? Itu ada sebabnya. Sebabnya kita, bangsa kita, pedagang-pedagang kita tidak mau kompak. Yang sudah banyak langsung jual murah, Iya. kan juga adanya masukan dari lain tempat yang tidak sesuai dengan jenis demani kita. Gitu. Jadi waktu itu saya ingat sekali, sampai waktu itu ada bupati namanya Anturium. Dan ada Bu, salah satu ruangan di rumah dinas Bupati Karanganyar oleh Ibu dikasih nama ruang Anturium. Masih toh? Masih, Sekarang, masih. alhamdulillah. Ruang Anturium itu ruang di belakang Rapat. kediaman daripada Bupati di Iya. situ itu namanya ruang Anturium. Ada Bupati Anturium. Dan waktu itu Ada Anturium Ratu Jemani. ada lagu Jemani. Ratu Jemani. Oh, Ratu Jemani. Dan saya waktu itu juga mendapatkan berkah Bu banyak gara-gara Ibu kalau Ya tindak-tindak. termasuk toh mobilnya baru saya. Iya waktu itu ke tempat saya langsung. Mas Dago kok ganti lagi mobilnya?
Ini Bu berkat Jemani. Nah, itu. Luar biasa ya. Nah, itu ibu yang beliin pada berarti. Maksudnya lewat Jemani. Iya, karena aku jual, kamu beli, kamu jual lagi. Karena gini, waktu itu ibu itu kalau tindak ke Bali, ada Bali TV, ke mana itu beliau diwawancarai, selalu ditanya masalah Jemani itu, menyampaikan bahwa Karanganyar itu memang banyak bunga anturium, namanya anturium Jemani. Bukan hanya banyak, banyak. Banyak sekali. Terus kemudian pada saat ibu sudah di stasiun TV itu, tiba-tiba handphone saya berdering terus, Bu. Nah, karena ibu kan dikasih nomornya nomor saya. Jadi akhirnya orang pada beli itu, Bu, karena yang ngomong bupati, ya percaya. Lu memang indah tuh sebetulnya, memang harganya sebetulnya sudah itu Allah juga kok, itu Allah juga. Waktu itu kan kita mendapat juara pertama tingkat nasional anturium itu. Akhirnya aku minta, ayo adakan pameran. Ada yang ini, yang kemarin juara mana ini? Ini saya jual 125 juta. Yang ini punya Bunda 755. Langsung hari itu habis kok. Gimana? Berarti semua itu dari Allah kan? Nggih, tetapi nyun sewu, ide cara mensosialisasikan bahasa kerennya itu market atau channel bisnisnya ibu lakukan sebagai pejabat, sehingga yang dirasakan masyarakat akhirnya mendapatkan impact, dampak daripada kebijakan ibu, atau bahasane nyanyi we dadi duit, lagunya Jemani dadi terkenal, ada Bupati Anturium, akhirnya masyarakat menikmati karena apa? Akhirnya anturium laku. Akhirnya bisa beli mobil pakai anturium. Lah saya waktu itu pun dodol anturium udah iso tuku mobil. Kalau beli mobil enggak apa-apa. Ada yang menjadi sampai sekarang itu punya showroom. Showroom mobil, showroom sepeda motor. Bahkan salah satu yang saya ingat adalah supir mobil puskesmas itu menjadi kaya raya yang luar biasa, dan sampai sekarang pun kehidupannya enak. Tapi saya selalu pesan, Mas, setiap kali jual jangan lupa kalau laris anak yatim piatu, jangan lupa bersedekah. Hanya itu saya minta. Setiap pengumuman sambutan di mana-mana saya ngomongnya gitu. Kalau punya uang hasil Jemani atau hasil apapun, terutama saat ini hasil Jemani, saya minta semuanya harus bisa menyumbangkan ke panti asuhan atau untuk bersedekah. Nah, inilah hal yang kita harus tiru dan kita menjadi inspirasi kita agar di dalam menjalani hidup bisa berjalan dengan baik. Karena apa yang dilakukan beliau ternyata menjadikan sesuatu hal kebahagiaan orang lain. Sedekah, mohon maaf mungkin membantu secara materi, sedekah keilmuan, sedekah tenaga, termasuk doa. Terus termasuk yang tadi disampaikan, membumingkan suatu produk yang waktu itu namanya anturium, akhirnya sedekah beliau waktu itu jadi dinikmati oleh masyarakat karena anturium gitu. Kemudian yang kedua, jalan tembus. Jalan tembus sekarang, Bu, kalau saya ke Magetan itu, Bu, kanan kirinya itu kuliner luar biasa. Ini kan akhirnya, oh ternyata waktu itu ada ide jalan tembus, ada lagunya jalan tembus, dan akhirnya saat ini pun dinikmati oleh masyarakat. Dan yang penting ada buktinya. Ada bukti realnya. Kemudian Ibu tadi bilang kaitannya dengan Telaga Madida. Sekarang ada buktinya. Ada buktinya. Ngargoyoso itu sekarang Bu macet, Bu. Banyak kuliner-kuliner yang di situ. Luar biasa. Luar biasa. Saya makanya seminggu setelah di rumah saya langsung keliling ngelihat istilah napak tilas. Saya napak tilas kembali, dan saya menangis bahagia karena dengan begini ekonomi semua masyarakat Karanganyar meningkat dan tidak ada yang kelaparan, yang tidak ada seperti dulu waktu saya baru pertama menjabat, merehab rumah dengan tidur. Ingat saya ajak tidur di tempat-tempat orang yang nggak punya, itu saja sudah kepanasan, nggak bisa tidur, banyak nyamuk, bilang begitu. Iya toh, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya ajak kan bilang katanya, Bu, bau pesing kambing, Bu, ada sapi, ada ini. Loh, itu jenengan hanya semalam. Mbah Darmi, Pak Dikromo ini di sini tuh puluhan tahun sampai beliau sudah tua renta, begini hidupnya. Makanya saya ajak ke sini tuh biar kamu merasakan, setelah merasakan ada empati kepada beliau-beliau ini. Begitu. Jadi orang mau ngomong tok.
praktek itu penting. Ya, Teori tadi 30% saja, yang penting 70% untuk prakteknya. ya itu tadi yang saya sampaikan di awal dan memang itu yang kami rasakan Ibu. Jadi Bu Rina itu ngendikane tidak pernah duluan, tapi yang didahului adalah mencontohkan kepada kita, melakukan langsung. Jadi orang ngandani tapi nyontoni kalau menurut saya Ibu itu. Ya kalau kita pakai bicara, kalau sampai nggak ngerjakan kita sendiri, nanti dititeni, ngomong aja. Tapi saya nggak bicara itu nanti, yang penting kerja dulu, buktikan dulu berhasil atau tidak. Kalau tidak berhasil itu harus bagaimana, kalau sudah berhasil diteruskan dan harus dengan cara yang lebih baik lagi. Yo, siap. Wah, luar biasa ini. Kami mendapatkan waktu yang sangat luar biasa dengan Ibu, bisa ngobati rasa kangen antara saya dan Ibu. Dan mohon izin ini kami siarkan live di channel YouTube Ibu, dan ini sebagai maksud agar yang mempunyai rasa kangen dengan beliau bisa terobati. Karena saat ini pandemi itu, nek ora pandemi itu Bu Rina menawa saiki iki diulemi wong akeh banget. Ya. Walaupun pandemik tapi tetap saya datang, tapi saya tidak, mohon maaf sekali dengan semua Bapak Ibu yang mengundang saya, kok Bunda kok buru-buru langsung pulang. Yang penting saya sudah ketemu, saya sudah mengucapkan selamat, dan saya pulang itu bukan karena kok begini-begini, enggak, karena situasi yang saling harus menjaga Ibu. Ya, karena kalau kita enggak segera pulang nanti justru menjadi umpel-umpelan, ya di situ akan terjadi klaster lagi. Siap, Nyuwun sewu, untuk yang terakhir Ibu, kami mohon izin, mohon doa restu bisa menjalankan amanah-amanah Ibu, bisa pengestunipun Ibu. Kira-kira pesan-pesan untuk diri pribadi kami dan untuk masyarakat Karanganyar terkait apapun untuk menyongsong tahun baru 2021. Ibu tadi ngendiko yang pertama adalah kehidupan baru yang di situ tidak harus dilakukan dengan pesta. Sehingga di 2021 kami mohon nanti masyarakat Karanganyar dan semuanya saja, khususan untuk diri kami pribadi dan keluarga, untuk stay at home, di rumah lebih baik. Betul. Dan selain itu monggo nyuwun sewu Ibu, kami mohon donga pangestu dan pesan-pesan agar masyarakat Karanganyar bisa melaksanakan apapun yang dilakukan itu bisa dengan baik, bisa selamat, iso seneng, iso bahagia dunia akhirat lah. Nyuwun sewu Ibu. Amin ya. Saya pesan khususnya kepada masyarakat Karanganyar, juga karena ini dengan Mas Dago juga. Kalau yang nggak lihat Mas Dago ketemu orang juga, oh ini loh pesan Bu Rina seperti ini, seperti ini. Ya saya manusia biasa, kalau itu semuanya baik, yang baik adalah Allah. Kalau ada yang salah itu dari saya pribadi, saya mohon dimaafkan. Dan saya minta tetap waktu pandemik ini ditaati dengan baik protokol kesehatan, utamanya jaga jarak, pakai masker, dan jaga jarak, cuci tangan. Dan cuci tangan. Itu sudah menjadi kebiasaan selanjutnya. Ada pandemik dan tidak ada pandemik, ketika itu apabila dilanjutkan kita akan hidup sehat. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua akan segera dibebaskan dari hal-hal yang dari ujian, cobaan, azab atau apa yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai peringatan kita untuk nantinya. Karena apa? Dunia hanya sementara. Dunia aja hanya sementara. Dan ingat bagi semua para pemimpin-pemimpin, semua yang dituakan, ya jadilah orang yang bisa dicontoh, dan tolong ajak semua masyarakat ini bersatu padu untuk menuju kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Dago. Mas Dago sukses. Amin. Dan ingat juga di rumah saja di tahun baru ini. Siap Ibu. Dan saya menghimbau, walaupun saya sebagai masyarakat biasa, mengajak diri pribadi, mengajak semua masyarakat Karanganyar, besok 31 tanggal 1 tidak usah kemana-mana. Berbahagialah di rumah dengan keluarga dan bercengkeramah dengan keluarga dan berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat semua,
Hari ini kita sudah bertemu kangen dengan Dr. Hajah Rina Iriani Sriratnaningsih. Ada hal-hal yang kita harus bisa simpulkan dari beberapa hal kaitannya dengan apa yang beliau ngendikaken ya nyuwun sewu sampai belepotan kalau Bu ngendikan kan Ibu nggih ngomong. Nggih matur nggih nyuwun sewu. Intinya adalah kita harus tetap optimis menyongsong tahun 2021 dengan keoptimisan, tetap semangat, berikhtiar semaksimal mungkin, berniaga dengan Tuhan, berusaha semaksimal mungkin, urusan hasil, urusan apapun nanti wis urusane Gusti Allah, ngoten nggih Bu. Ada yang mengatur. Terima kasih, sampai ketemu lagi di channel YouTube selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kristi Mas dari Pati. Pertama yang paling buat saya berkesan tuh sket dari bangunannya, petaannya, kamar, ruang tamu itu saya suka. Yang kedua mungkin petaan depan seperti ini dibuatkan fondasi, yang lain kan belum ada, dibuatkan belakang juga dibuatkan tembok 1 meter. Mungkin yang developer lain tidak ada, nanti dibuatkan seperti ini, menjembatani buat masuk ke bank, untuk akad KPR, prosedurnya seperti apa, syarat-syaratnya seperti apa, bimbing juga. Tentunya sampai sekarang serah terima ini. Promo itu maksudnya untuk uang muka ini mungkin kita ada yang gratiskan, terus untuk rumah subsidi, ada untuk misal pembelian cash kita juga ada potongan diskon yang lumayan banyak. Ada kita yang namanya cash bertahap itu nanti membayarnya itu langsung ke kita, ke developer, itu tanpa bunga, itu jangkanya kita terserah konsumen. Rumahnya itu beragam, kita mulai dari tipe 30 tanah 60 meter sampai kita tipe yang menengah dan premium pun kita ada, dan lokasinya juga 15-an lokasi di Karanganyar. Untuk pengajuan KPR itu kita bantu sampai ACC, jadi konsumen itu tidak perlu wirawiri istilahnya Mas ke bank, jadi cukup selain data ke kita aja, nanti sudah kita bantu. Jadi yang wirawiri itu kita, jadi konsumen tinggal duduk di rumah, sudah nanti ACC kita serahkan rumahnya. Desainnya itu tidak harus sama seperti yang kita buat, kita bisa custom design sesuai permintaan konsumen tersebut. Jadi misalnya mau dirubah seperti apa, tata letak, tata dinas seperti apa, kita bisa menyesuaikan permintaan konsumen itu sendiri.